Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa kalau nggak salah ya, dan gue lagi ada di farm atas. Ini kita lagi mau nyortir, dan gue bikin video ini. Kalau misalnya kalian ingat video gue waktu dulu, gue pernah bikin bikin konten tahun lalu kalau nggak salah. Semua akan kembali ke koi. Dan di video ini gue akan bahas buat kalian. Jadi yang baru bergabung jangan lupa di komen, like, subscribe, Pak. Jadi yang pengen order via Shopee langsung klik linknya di deskripsi. Kalau misalnya kalau nggak di komentar. Jadi yang belum follow Instagram kita, follow di multicolor_galaxy atau di promo 100 ribuan di galaxy_koi_indonesia.catalog. Kalian tinggal komen deal, nanti lanjut ke DM. Jadi cepet-cepetan lah intinya kayak gitu. Gue akan langsung buat kalian tonton video ini. Nah, ini ada ini satu baris yang akan gua sortir lagi. Jadi kalau misalnya kalian cek, ini semuanya udah selot semua, artinya ini udah sortiran. Dan ini pun sisa sortiran. Jadi kalau misalnya kalian tanya ini jenisnya apa, ini jenis RKC, Red Koi Cooper. Jadi ini plakat Red Koi Cooper yang sisa sortiran. Jadi sortirannya yang pertama yang kedua udah kita turunin di atas, udah kita turunin dari atas ke bawah, udah kita naikin ren juga. Terus ini juga ada lubukan HM. Ini lubukan campur, ini ya, lubukan HM multi sama plakat. Tapi ini udah sisa sortiran. Yang di sini semuanya udah kena sortiran semua. Yang di bawah aja udah ada 2000 botol yang udah keisi ya. Artinya ini udah sortirannya banyak banget. Nah, ini juga sama, udah sisa sortiran. Jadi ini sisa sortiran HM, tinggal beberapa lagi kita sortir, habis itu kita lempar rijekannya. Ini sisa sortiran juga. Nah, kalau misalnya kalian ingat video gue waktu tahun lalu, 11 bulan yang lalu lah kalau nggak salah, gue pernah bikin konten semua akan kembali ke jenis koi. Nah, cuman bedanya itu kalau misalnya di jenis koi itu kalian pasti paham, ada yang di plakat, ada yang di multicolor. Nah, dulu waktu 2021 di pertengahan gua ngebreed HM multicolor itu untuk perdana kita breeding. Gua pengen ngetes di pertengahan 2021 di bulan Juli apa Juni gua lupa. Pertama kali gua ngebreed indukannya. Nah, ternyata responnya langsung bludak. Setelah gua panen perdana di 2021 akhir November sampai Desember, itu permintaannya super gila ya. Dari pertama gua launching sampai sekarang itu HM multicolor aja udah terjual hampir 3000 ekor. Partaiannya juga udah kejual banyak banget ke seller-seller yang ambil partaian ke gua. Jadi bener-bener permintaannya sangat tinggi di jenis koi. Nah, tapi waktu 2021 pergantian koinnya itu beda, dari plakat ke HM. Kalau misalnya di gua sendiri tapi di 2021 itu udah ada jenis RGG. Nah, kalau gua belum main di RGG, tapi gua main di HM-nya. Nah, ternyata HM-nya boom, ngebludak lah istilah kata. Jadi yang gua jual di harga 500.000, 1 juta, 200.000 paling murah itu habis ludes terjual. Jadi buat kalian, kalau kalian ingat video gua, ini ada video gua yang 11 bulan yang lalu, semua akan kembali ke koi dan multicolor. Nah, ini kalau misalnya kalian tonton video ini udah gue bahas ya. Ini udah gue bahas semua. Ternyata pergantian tahun di 2022 ini kita kembali ke jenis koi lagi, tapi bukan di plakat, bukan di HM lagi. Pindah lagi ke plakat, pindah ke plakat di jenis barongsai. Jadi 2021 akhir 2021 akhir itu HM mau bludak sampai di pertengahan 2022. Nah, 2022 pertengahan itu pindah lagi dari HM ke jenis plakat, tapi di jenis barongsai. Di jenis barongsai itu super membludak ya, super membludak. Jadi barongsai pertama kali gue launching di 2022 di bulan April kalau nggak salah, itu gue jual 850.000 sampai 1 juta. Itu semuanya habis ludes terjual. Jadi bener-bener permintaannya super tinggi ya. Dari barongsai kita pindah lagi ke jenis Guardian. Gue baru launching, tapi jenis Guardian udah ada 1 tahun sebelumnya. Gue baru launching tapi habis ludes terjual juga. Gue pindahin lagi ke jenis RGGM sama RGGB. Permintaannya gila-gilaan. Jadi sebenarnya untuk di cupang koi ini, kenapa orang sangat tertarik ke jenis koi? Yang pertama itu dia nggak monoton, warnanya itu dia ciamik. Jadi satu warna, satu badan itu dia warnanya super banyak. Jadi kalau misalnya kalian cek ikan-ikannya, kenapa orang pada suka di multicolor dari yang muda sampai yang tua? Karena mereka suka di jenis warna. Nah, kenapa gua fokusnya di
jenis cupang koi karena warnanya itu ciamik Kak. Jadi warna ikan itu dia nggak satu jenis aja di badan, tapi banyak warnanya, variasi. Nah gue juga jenis ada RGGM, ada RGGB, terus ada multicolor, ada Guardian, ada Nemoxi, sama ada jenis crossingan juga, tapi yang kita cross itu yang udah berkali-kali tahap prosesnya, jadi biar kuat juga genetiknya. Nah ini salah satu sisa sortiran juga ini sisa sortiran dari HM tuh udah sedikit banget jadi udah bener-bener habis. Ini udah kita sortir juga, ini juga udah sisa sortiran RKC. Jadi RKC aja permintaannya super tinggi jadi belum kita launching RKC udah ada yang bucket atau udah ada yang minta keep, tapi dengan catatan kualitas yang dijaga ya. Jadi kalau misalnya kalian bermain secara kualitas, tentunya akan menghasilkan anakan juga yang sesuai dengan harapan kita tentunya. Tapi juga bisa dipahami juga kalau kita bicara kualitas pasti ada harga. Nah seperti itu tapi kalau misalnya kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan yang berkualitas dengan harga promo tentunya di galaxy_koi_indonesia.catalog, atau kalian bisa langsung order di Shopee. Semua ikan yang gua jual itu lolos sortiran yang pertama, yang kedua itu udah masuk sortiran pertama semua yang masuk ke sini karena gue nyortir di petani itu sortiran pertama semua rata-rata hampir semuanya jadi buat kalian tentu akan mendapatkan kualitas yang terbaik. Nah kalau misalnya pengen yang upgrade juga lumayan harganya juga ada lagi. Nah ini jenis jenis HM multicolor, ada plakat Guardian juga, ada barongsai, tapi ini gua nggak tahu jenisnya apa karena nggak gue catat. Yang pasti ini kalau plakat yang di sini tuh jenis Guardian, barongsai sama multi itu aja tapi kita nggak ketahuan kalau masih burayak. Nanti ketahuannya di umur 2 bulan 3 bulan baru ketahuan. Nah ini juga sama, ini ada yang gede nih ada yang lari kencang nih. Tadi dulu, tadi ada yang lari kencang, ada yang lari kencang. Aku takutnya betok Tadi dulu tadi gua ngelihat ada yang larinya kencang. Nanti gue cek tadi kalau misalnya kalian ini ada yang larinya kencang, gue jaga-jaga jangan sampai ada betok lagi, bisa habis ini burayak Nah ini burayak sama, ini burayak juga burayak koi, tapi jenisnya ke barongsai, ke Guardian, ke multicolor, sama ke jenis koi lah intinya. Ada RGG juga, tapi HM juga tetap ada Jadi kalau misalnya kita bermain secara kualitas, terus kita bisa maksimalin produksi dari ternak juga, tapi kita jangan cuma asal ternak, jangan cuma asal ngawinin, tapi kita juga harus diperhatikan kualitas indukan, genetiknya. Nanti biar yang beli itu dia bisa mendapatkan hasil di anakannya Jadi kalau misalnya dia puas, nanti dia bisa order lagi seperti itu. Nah pokoknya di cupang koi itu kita yang penting variasinya itu ada semua jadi mau ke plakat, ke HM itu ada semua. Jadi kita mainin secara semua jenis lah istilah kata. Jadi biar orang itu nggak bosan. Jadi kalau misalnya dia bosan ke multicolor, dia pindah ke RGG, dia pindah RGG pindah ke jenis Nemo Galaxy, dari Nemo Galaxy dia pindah ke jenis RGGM, RGGB. Pokoknya yang penting yang kalian perlu ketahui itu kalau misalnya kita jadi seller, kita harus punya ikan itu yang bervariasi, artinya bukan cuma satu jenis. Karena kalau dulu pengalaman gue dari 2015 sampai ke 2020 itu gue fokus di plakat multicolor, nggak ada jenis yang lain selain plakat multicolor. Kalian bisa cek di Facebook gue, di pertama gue ngerintis, terus dari Instagram yang IG Koko Benet di Galaxy Koi Indonesia, terus Galaxy Koi Indonesia.official yang 146.000 followers itu habis angus ke Benet. Itu gue plakat semua, plakat multicolor. Tapi ke 2021 gue baru hijrah dari plakat multicolor pindah ke jenis yang lainnya, RGGM, RGGB, barongsai, dan yang lain-lain. Tentunya kita perhatikan juga dengan kualitas, dan juga kalau misalnya kita seller, pandai-pandai untuk kita bisa melihat peluang atau enggak jeli lah ikan mana yang nantinya akan naik dan ikan mana yang akan turun. Jadi kalau di usaha itu naik turun udah biasa, yang penting kita harus bisa prediksi ikan mana yang naik, ikan mana yang turun. Pada saat naik kita udah punya stoknya dan kita bisa memaksimalkan cuan di situ karena kalau misalnya omsetnya, bicara omset itu benar-benar menjanjikan di usaha ikan cupang. Kalau sekarang aja 2 digit dapat, gue juga sendiri sama. Tapi kalau misalnya kalian masih merintis di awal, pokoknya yang penting tekun terus konsisten, intinya seperti itu. Jangan lupa kualitas diperhatikan jadi biar kalian juga nggak nanggung di hasil anakannya. Pokoknya sekian video kali ini, jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.